Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Jaya Ramadan. NIM dengan NIM 1810304153 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang tugas review jurnal tentang Kinect. Pada jurnal pertama saya mengambil dari ini alamatnya jurnal.stikom.edu dengan judul aplikasi virtual punch training menggunakan Microsoft Xbox Kinect. Nama penulisnya ada 3, yaitu Wirawanangsyah, Tutut Wurijanto, dan Teguh Sutanto. Penerbitan jurnal ini pada tahun 2014. Nama jurnalnya Jurnal Sistem Informasi. Setelah saya baca masalah secara umum dan khusus. Masalah secara umum, pada game Kinect terdapat game tinju yang tidak bekerja dengan baik. Masalah khususnya yaitu game tinju ini tidak melakukan perhitungan nilai terhadap kekuatan pukulan dari pengguna atau user, tetapi hanya memberikan nilai pukulan yang diarahkan ke titik pukulan yang berada di daerah kepala, dada, dan perut. Akhirnya, game tinju tersebut hanya sebatas game pukulan biasa yang tidak bisa digunakan untuk mengukur seberapa kuat pukulan user dan bagaimana performa kekuatan user dalam melakukan pukulan. Solusinya yaitu dengan pengembangan sistem menggunakan Kinect ini diharapkan dapat digunakan pengguna sebagai alat pengukur kekuatan pukulan dan mencatatnya sebagai rekor pribadi, agar pengguna dapat mengetahui performa tubuhnya berdasarkan kekuatan saat berlatih pukulan. Dan diharapkan pula user dapat berlatih tinju kapanpun dan tanpa perlu membawa atau memakai alat apapun, serta dapat digunakan untuk siapa saja yang ingin melatih pukulannya. Manfaatnya yaitu pengguna dapat mengetahui seberapa kecepatan dan kekuatan pukulan pada game tersebut. Metodenya saya belum paham, dan hasilnya yaitu pengembangan game ini dapat mengetahui atau menghitung kecepatan dan kekuatan yang dihasilkan oleh pengguna atau user. Saran, semoga seiring berkembangnya Kinect ini dapat mempermudah mengetahui kecepatan dan kekuatan pukulan pada game ini. Untuk jurnal yang kedua, jurnal yang berjudul Implementasi Kinect Body Tracking pada Sistem Pemindai Biometrik. Nama penulis Ratna Aishwarya Melisa Prilicia Wirman Kasoeb. Pada tahun 2016, nama jurnalnya Sistem Komputer. Alamat paper journal.umj.ac.id. Masalah yang saya baca yaitu kurang efektifnya pengukuran biometrik atau pemindaian biometrik sendiri. Untuk masalah khusus yaitu belum adanya pengembangan pengukuran biometrik. Solusi dengan menggunakan Kinect dan microcontroller sehingga menghasilkan sistem ini. Manfaat, pada pengukuran tersebut diperoleh data tinggi yang dapat diinputkan bersamaan dengan berat badan objek sehingga dapat dihitung BMI seseorang. Metodenya seperti ini yang saya dapat. Jadi melalui sensor ultrasonik ditangkap oleh Arduino dan menjadi BMI. Kinect ke komputer menjadi BMI. Nah, di sini timbangan badan. Ini skema yang akan skema yang
skema yang akan dilakukan. Hasil ini sistem pemindai biometrik terdiri dari alat deteksi jarak dengan sensor ultrasonik, timbangan berat badan, serta Kinect untuk mengukur tinggi objek. Saran, semoga kedepannya lebih banyak lagi sistem ini untuk mempermudah kegiatan yang memerlukan data biometrik. Jurnal yang ketiga, jurnal yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Alat Scanner 3D menggunakan sensor Kinect Xbox 360. Nama penulis Arif Armansyah Syarif Hidayatullah Asti Herliana, pada tahun 2018. Dengan nama jurnal Informatika Vol V 01 April 2018. Alamat paper ejournal.bsi.ac.id. Masalah yang saya temukan yaitu dalam perancangan alat scanner 3D sebelumnya, yaitu scanner 3D menggunakan sensor ultrasonik, inframerah, dan line laser, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa kekurangan. Masalah khususnya, kekurangan itu masih terbatasnya objek yang di-scan serta hasil scan yang belum akurat karena hanya menghasilkan garis-garis yang membentuk objek. Solusi scanner 3D yang akan dibuat adalah menggunakan sensor Kinect Xbox 360. Manfaatnya, Kinect sendiri mempunyai kelebihan yaitu sebagai scanner yang baik serta memiliki hasil scan yang lebih baik daripada menggunakan sensor ultrasonik, inframerah, dan line laser. Hasil scan dari sensor Kinect tersebut dapat digunakan untuk model karakter di dalam game, untuk membuat skenario digital secara virtual, serta hasil scan dapat digunakan untuk percetakan 3D atau 3 dimensi dan untuk manufaktur via mesin CNC milling. Berdasarkan jurnal di atas, maka dirancang sebuah alat scanner 3D dengan memanfaatkan sensor Kinect Xbox 360 untuk menghasilkan gambar yang lebih baik dan akurat. Dengan metode sistem scanner 3D menggunakan sensor Kinect, keluaran dari alat ini adalah sinyal output dari sensor IR CMOS dan IR projector yang akan memindai objek secara dengan hasil image 3 dimensi. Hasil inovasi utama dari Kinect adalah kemampuannya yang lebih maju dalam mengenali wajah, gerakan, dan suara. Kinect mampu menangkap dan mendeteksi gerakan tubuh secara akurat. Pemain hanya menggunakan tubuh untuk berinteraksi dengan dashboard konsol Xbox 360, bermain game, bahkan untuk mengakses fitur-fitur Xbox Live. Hasil dari ini yaitu bisa dibilang pemindai menggunakan Xbox ini ya. Saran, semoga pengembangan ini dapat mempermudah pekerjaan manusia. Jurnal yang keempat dengan judul Teknologi Natural User Interface menggunakan Kinect sebagai pemicu kerja perangkat keras berbasis fuzzy inference system. Nama penulis yaitu Ahmad Teguh Wibowo, Arni Yudaning Tias, dan Sunaryo, pada tahun 2013. Nama jurnal AACCIS Vol 7 nomor 1 Juni 2013. Alamat paper ejournal.undiksa.ac.id. Masalah yang saya temukan yaitu saat ini masih banyak ditemui interaksi manusia dengan komputer yang hanya menggunakan keyboard dan mouse. Masalah khusus, berdasarkan hal tersebut, banyak peneliti berkenan membuat interaksi manusia dengan komputer yang lebih hidup dan menyenangkan untuk dilakukan. Gestur atau bahasa tubuh adalah dilakukan dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah gerakan tubuh yang spontan yang biasanya menyertai komunikasi verbal. Solusi teknologi ini merupakan salah satu jawaban atas keinginan para peneliti untuk memberikan pengalaman baru dalam hal interaksi manusia. Solusinya yaitu mengembangkan
mengembangkan teknologi interaksi manusia dengan komputer. Manfaat: pengguna mampu mempersingkat waktu dan lebih menyenangkan dalam hal pengendalian perangkat keras yang sudah diprogram dan disesuaikan dengan teknologi Kinect. Metode yang digunakan yang pertama, penalaran dengan metode output atau konsekuen. Sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno. Inilah. Yang kedua, penggabungan dari teknologi Kinect dan VIS TSK dengan mengambil data dari tubuh manusia atau gestur swipe sebagai event pengirim data ke komputer dapat menjadi solusi dari HCI yang lebih menarik dan dapat mengurangi penggunaan keyboard atau mouse. Hasil dari jurnalnya adalah memberikan suatu pengalaman baru dan unik bagi manusia dalam hal berinteraksi dengan komputer, sehingga prinsip dari HCI yaitu membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunaannya terjadi seramah dan seefisien mungkin. Saran diharapkan menjadi daya tarik interaksi manusia dengan komputer. Ya, ini hasilnya yaitu sebuah teknologi yang mengembangkan interaksi manusia dengan komputer. Cukup sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.